Halo teman, berjumpa lagi. Ini adalah studi kasus. Jadi teman-teman, saya ingin bercerita tentang satu studi kasus yang tempat saya bekerja dulu. Saya bekerja di Matahari Group dari tahun 1987 itu, jadi kurang lebih 23 tahun ya. 23 tahun saya bekerja di Matahari Group ya. Cukup lama ya. Itu menjadi hal menarik untuk saya ya. Saya direkrut tahun 87 oleh Matahari Group. Waktu itu saya masih lulus kuliah, baru lulus kuliah di Unpas, ya di Unpas Bandung, lalu direkrut oleh Matahari. Saya kaget juga, hanya wawancara sebentar lalu kita diterima. Ya, ada apa? Saya bilang adalah waktu itu, karena waktu itu waktu mahasiswa idealis ya. Matahari sendiri didirikan 1958, tepatnya 28 Oktober 1958 oleh yang namanya Hari Darmawan. Hadi Darmawan waktu itu katanya, waktu kalau lihat sejarahnya, itu dia membukanya kurang lebih masih muda. Jadi dia ambil di Pasar Baru itu ada yang namanya Mickey Mouse namanya. Ya, Mickey Mouse itu. Lalu tahun 72 beliau, ini cerita awal dulu ya sebelum saya cerita bagaimana perubahan pada saat 87 sampai terakhir saya keluar. Ya. Itu dia tahun 72 itu mengambil yang namanya The Son. The Son itu adalah toko retail waktu itu sangat terkemuka di Bandung, mungkin di Jakarta dan di Bandung ada, tapi mungkin pengurusannya kurang baik, akhirnya diambil alih oleh Matahari. Nah, itu hal. Nah, berkembanglah tersebut. Jadi katanya menurut sejarahnya, memang kalau saya lihat dari teman-teman senior saya, dia tanya tahun 80 dia Matahari mulai Matahari membuka cabang di luar kota. Pertama kali kalau di Bogor, kalau dulu namanya Sinar Matahari Bogor. Ya, di Kapten Muslihat, saya masih ingat itu karena sempat kami dilatih. Nah, tahun 87 itu yang pertama dilakukan pada saat saya pikir waktu 87 bekerja namanya di toko, store itu berarti langsung ke toko. Oh, ternyata tidak. Kita dilatih kurang lebih 1 bulan. Ya, kurang lebih 1 bulan kita dilatih training. Ya, maksudnya training tentang retail. Nah, pagi-pagi kita dari pagi sampai kalau nggak seminggu pertama dari pagi sampai sore kita classroom, ya. Terus lalu periode berikutnya dari pagi kita classroom, siangnya sudah harus di toko. Begitu terus ke daerah-daerah waktu itu kami latihan di Jalan Samanhudi di daerah Pasar Baru. Nah, tahun berikutnya tahun 87 saya masuk dipindahkan ke Bandung, ya di Palaguna Bandung ya. Tapi sekarang gedung Palagunanya sudah tidak ada tahun 2021 sekarang, ya. Nah, kami diberikan wewenang atau diberikan kekuasaan untuk belajar dan akhirnya kita diberikan satu area counter. Nah, disitulah kita dibuat penilaian. Ya. Pada saat di area counter nih perubahan terjadi, artinya pada saat kenapa kita bisa diberikan area supaya kita ternyata harus merubah sistemnya, bukan sistemnya tapi aturan kerjanya. Waktu itu memang SDM-nya barangkali pada menurut penilaian manajemen ya itu belum memadai ya, belum cukup mumpuni lah istilahnya. Akhirnya kita disuruh masuk ke sana merubah beberapa bagian. Waktu itu yang saya lakukan adalah perubahan sedikit saja. Jadi misalnya begini. Hanya semua karyawan kalau pada saat ada customer datang atau pelanggan datang harus siap berdiri di lokasinya di area masing-masing. Kalau dulu begitu saya masuk kok masih banyak, artinya si karyawan tersebut kadang-kadang jalan ke sana, ada customer juga tidak ditegur dan sebagainya. Nah, itu kita latih terus. Karena itu yang kita ditrainingkan pada saat kita awal masuk Matahari. Nah, tahun 87 itu seperti itu. Nah, 89 ya, bukan 88 itu saya bersama beberapa teman ya yang waktu itu seangkatan saya. Jadi kita dialihkan, dipromosikan menjadi asisten store manager ya. Nah, pada saat asisten manager senior di atas saya kan pasti store manager. Store manajernya itu ternyata yang senior. Jadi kadang-kadang yang senior ini jadi kadang-kadang kalau kita cari masukan mungkin karena sudah hafal betul tentang retail, jadi kadang-kadang masukan itu tidak kena. Mungkin goalnya Pak Hari karena setiap hari setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali di toko melakukan briefing, artinya melakukan meeting umum ya kepada seluruh karyawan termasuk kami. Jadi maksudnya sebetulnya yang kita yang muda itu untuk menggantikan dia. Karena kalau digantikan sekaligus mungkin
agak berat gitu ya. Jadi akhirnya digantikan sedikit demi sedikit. Ya artinya pada saat ke toko baru, kita pindah ke toko baru, dia menjadi store manager. Waktu itu saya pindah ke Super Bazar, menjadi store manager di sana. Ya tokonya, jujur aja, tokonya sulit penjualan. Tapi kalau kita punya ide, punya sesuatu yang luar biasa, artinya ide-ide yang bagus, mungkin akan mempengaruhi penjualan. Itu terbukti. Ya, saya waktu itu hanya menerapkan begini. Setiap karyawan, customernya kan tetap biasanya. Setiap karyawan itu harus ingat minimal nama customernya tersebut. Begitu datang, customernya selalu disambut. Nah itu karena si customer sifatnya tetap, ya. Nah seperti itu. Nah perubahan berikutnya adalah Matahari kan tidak mau dong, artinya dengan gaya retail yang masih seperti zaman waktu itu ya, tahun 89, 90, akhirnya dia berubah. Pada saat membuat toko baru, desainnya dirubah baru, ya. Desainnya dirubah baru. Saya masih ingat yang pertama kali menjadi agak lebih modern lagi, karena kita waktu itu belajar suruh di Jepang ya, di Keio Jepang. Jadi benchmarknya adalah Keio Jepang waktu itu. Nah, kita di Harko, kita lihat Harko Plaza waktu itu ya, Matahari Harko Plaza dirubah menjadi sangat bagus. Desain interiornya bagus, displaynya bagus. Nah itu jadi benchmark waktu itu. Itu. Nah, itu tahun 89 ya. 89. Nah, tahun 90 ya lebih-lebih lagi gitu ya. Jadi tahun 90 adalah di mana teknologi artinya sudah masuk. Ya, tahun 89 pun sudah masuk sih teknologi 87 89. Cuma 87 itu saya masih ingat teknologi cash registernya itu dirubah. Walaupun masih cash register tapi dirubah sistemnya. Tapi tidak ke seluruh toko, jadi bertahap. Satu edisi ini dulu diganti, ini dulu registernya dulu diganti, lalu sistemnya digantikan. Kita rubah waktu itu penjualannya, masih ingat betul, penjualannya masih pakai bon, ya. Tahun 89 itu pakai bon. Nah, lalu dirubahlah, kita rubah. Nah, tahun 90 dirubah menjadi kantong belanja, yang kantong transparan. Nah, penjualannya meningkat. Kenapa aja misalnya penjualannya asalnya 100 juta ya, pakai bon itu ditulis bon, nota istilahnya ya. Tetapi begitu pakai transparan meningkatlah menjadi 3 kali lipat, di 300 juta ya. Nah, seperti itu. Itu ada perubahan, tapi memang penolakan tentu pasti ada ya. Tapi bagaimana cara memberikan pengertian penolakan itu? Jadi si karyawan itu merasa bahwa kalau gitu saya nggak ada kerjaan, justru dengan itu kita efektifkan. Ya, tidak harus karyawan itu merasa bahwa wah saya nanti kalau nggak ada bon hilang dong pekerjaan. Tidak seperti itu. Tetapi kita efektifkan. Jadi yang biasanya karyawan harus menulis bon, tidak memperhatikan produk tersebut, produknya di areanya akan memperhatikan produknya. Jadi si karyawan tersebut akan serius mengoptimalisasikan tentang penjualannya. Ya, nah seperti itu. Juga akan menata lagi. Setelah itu kita akan waktu itu ingat setelah kita tertata dengan kantong belanja melalui latihan lagi. Semua dilatih lagi untuk coloring ya. Jadi untuk merchandising. Jadi kita dilatih bahwa bagaimana caranya menyusun warna, menyusun produk supaya jadi indah gitu ya. Ya gitu. Kalau ada teman-teman mungkin lihat ke ke departemen seluruh seperti Matahari dan lainnya, itu mungkin ada bisa tahu bahwa itu adalah sebetulnya tidak mata-mata langsung saat itu jadi, tetapi harus latihan dari dulu, yang dulu itu dilatih, jadi akhirnya menular ke yang berikutnya. Nah itu, ya. Nah tahun 2020 saya harus keluar dari Matahari, ya. Jadi karena mungkin memang karena diambil alih oleh Lipo, ya tentunya tidak seluruhnya harus bisa bekerja. Akhirnya ada satu dan lain hal, akhirnya ya sudah, artinya saya berpindah ke retail yang lainnya, ya masih retail yang besar. Nah, strategi itu adalah satu hal bahwa bagaimana cara merubah Matahari supaya goalnya lebih bagus, ya. Saya nggak tahu yang sekarang, tapi intinya waktu itu barangkali teman-teman bisa menganalisa dari mulai berdiri tahun 58 sampai tahun 2020 saja sudah perubahannya begitu banyak. Sebetulnya strategi apa sih yang dibuat oleh Matahari? Nah itu, ya. Strategi yang ada adalah sebetulnya
yang lebih memungkinkan oleh Matahari adalah strateginya mengefektifkan seluruh karyawan yang ada, mengefektifkan operasional. SOP-nya harus jelas, ya. SOP jelas, lalu juga latihlah terus karyawan setiap saat. Jadi jangan karena pelatihan harus besar saja, tidak, ternyata kita hanya melatih misalnya tiap pertemuan pagi hanya cara teman-teman ini caranya memasang dasi gitu ya. Nah, hanya itu saja. Atau juga bagaimana menyusun topi, nah seperti itu. Bagaimana menata barang supaya lebih indah, itu aja. Ya. Ternyata itu yang dilakukan perubahan lebih terus-menerus. Barangkali itu yang disebut Kaizen barangkali ya. Tapi saya nggak tahu. Saya pernah ikut seminar Kaizen, mungkin seperti itu. Ya. Intinya kalau ingin selalu sukses, jangan ragu-ragu untuk berubah. Tentunya perubahan yang lebih baik. Jangan berpikir perubahan itu negatif. Selalulah berpositif, ya. Sukses untuk Anda. Mudah-mudahan Anda kalau bekerja di bidang retail atau berminat di bidang retail, lakukan perubahan setiap saat. Jangan mau berhenti. Terima kasih. Salam.